Bahkan Kristus pun melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah. Misalnya, menghidupkan orang mati. Kuasa untuk mematikan dan menghidupkan itu hanya dari Tuhan. Menghakimi pada saat akhir zaman. Kuasa penghakiman itu kuasa ketuhanan. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan 37. Dan kemudian kita sambung dengan Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Markus 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam iman Kristen itu ditekankan dua hal yang sangat penting yang harus dibedakan. Yang pertama adalah keilahian Kristus, the Godhead of Christ. Dan yang kedua adalah ketuhanan Kristus, the Lordship of Jesus Christ. Yang pertama bicara tentang keilahian. Sebagai Allah, firman Allah itu adalah Allah. Yang kedua bicara tentang ketuhanan yang tidak lain fungsional atau jabatan. Jadi ketika Sang Mesias datang ke dunia, kuasanya diberikan oleh Tuhan yang tidak lain adalah Bapanya sendiri. Allah dalam wujud roh yang dikenal sebagai Sang Bapa yang menekankan sumber segala sesuatu telah memberikan kepada Yesus. Kenapa dibedakan antara Yesus dengan Bapa? Karena Yesus itu firman-Nya Bapa. Nah, firman-Nya Bapa itu dibedakan dengan Sang Bapa, tetapi tidak bisa dipisahkan. Begitu juga Roh Kudus adalah rohnya Allah Sang Bapa, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana manusia dengan pikirannya dan rohnya tidak bisa dipisahkan. Itulah yang nantinya dengan penuh tanggung jawab di bawah pimpinan Roh Kudus dalam bimbingan terang firman Tuhan, bapak-bapak gereja merumuskannya di dalam apa yang dikenal dengan Tritunggal Maha Kudus. Nah, di dalam ajaran Tritunggal Maha Kudus itu pertama sama sekali tidak berbicara tentang tiga Allah, tapi bicara tentang Allah yang satu. Gambaran mudahnya itu kira-kira seperti ini. Saudara-saudara, seperti manusia, di dalam diri manusia itu ada pikirannya manusia dan rohnya manusia.
Maka di dalam diri Yesus ketika Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu menjadi manusia dan diam di antara kita, maka firman Allah yang tidak terbatas memasuki ruang dan waktu yang terbatas. Yang terbatas itu kemanusiaannya, tetapi firman Allah tetap tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus bicara dalam kewibawaannya sebagai Sang Firman yang adalah Allah, itu bisa dibedakan dengan kemanusiaannya yang haus, yang lapar, yang menderita di kayu salib, yang dicobai, bahkan yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dua kodrat Kristus ini bisa kita pahami dengan baik, tidak ada lagi orang yang bisa mengguncang iman kita. Yesus itu Tuhan kok mati? Tuhan tidak bisa mati karena Tuhan itu jabatan. Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Maka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan itu yang mati, Allah tidak bisa mati. Karena Allah itu roh. Tuhan tidak bisa mati karena Tuhan itu jabatan. Lalu apa bedanya? Ketika Yesus menyampaikan misalnya dengan penuh wibawa, anakku dosamu sudah diampuni. Itu bicara dalam wibawanya sebagai firman Sang Penebus sendiri yang membebaskan manusia dari dosa-dosa. Tetapi ketika dia mengatakan aku haus, itu dalam kemanusiaannya. Loh, kok bisa disandang oleh satu orang yang dikenal dengan Yesus Kristus, Pak? Kenapa tidak? Dalam keadaannya sebagai manusia itu, Allah berfirman bahwa duduklah kamu di sebelah kananku. Dan itu bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang. Itu berasal dari kitab Mazmur. Maka ketika Yesus menyampaikan ungkapan-ungkapan sebagai Sang Mesias, itu bisa dibedakan kemanusiaannya dan juga otoritasnya sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu kuasa yang diberikan oleh Sang Bapa yang tidak lain wujud kealahan itu sendiri kepada kemanusiaan Sang Kristus. Makanya dikatakan, Yesus berkata, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Buktinya apa? Apa yang dikatakan Yesus semuanya jadi. Itu karena kuasa firman. Anakku dosamu sudah diampuni. Apa manusia biasa mengampuni dosa? Ya kan? Bahkan Kristus pun melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah. Misalnya, menghidupkan orang mati. Kuasa untuk mematikan dan menghidupkan itu hanya dari Tuhan. Menghakimi pada saat akhir zaman. Kuasa penghakiman itu kuasa ketuhanan. Bukan karena Yesus bisa menghidupkan orang mati dia disebut Tuhan. Sebab Tuhan pun bisa mengizinkan ya nabi-nabinya untuk melakukan hal yang sama. Tetapi atas izinnya Tuhan. Untuk Kristus ya, bukan karena dia menghidupkan orang mati dia diangkat katanya. Jadi Tuhan tidak, karena memang dia Tuhan. Makanya kuasa menghidupkan orang mati, kuasa kebangkitan itu melekat pada dirinya.